Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bahasan selanjutnya yaitu pembahasan soal. Yang pertama ada pasangan sudut luar berseberangan pada gambar adalah. Apa sih pasangan sudut luar yang berseberangan itu yang bagaimana? Pasangan sudut luar itu bisa kita ketahui karena garis M dan garis N, dua garis sejajar yang dipotong oleh garis G, garis transversal, akan membentuk sudut-sudut tertentu. Kita lihat di sana ada sudut 1, sudut 2, sudut 8 dan sudut 7 yang berada pada luar garis M dan N. Maka yang berseberangan adalah yang tidak berada pada sisi yang sama. Bisa kita perhatikan ada sudut 1 dengan sudut 7, sudut 2 dan sudut 8. Maka dapat kita simpulkan jawabannya adalah B. Sudut 2 dan sudut 8. Selanjutnya yaitu nomor 2. Pasangan sudut dalam berseberangan pada gambar adalah ada garis K dan garis L yang dipotong oleh garis R, membentuk sudut-sudut luar dan sudut dalam. Apa sih pasangan sudut dalam berseberangan itu? Pasangan sudut dalam adalah sudut yang berada dalam dua garis atau yang terpotong oleh garis transversal berada pada bagian dalam dan yang berseberangan. Berseberangan itu tidak pada sisi yang sama. Bisa kita lihat ada sudut 4, sudut 3, sudut 5, dan sudut 6. Karena yang dicari yang berseberangan, maka sudut 4 dan sudut 6, sudut 3, dan sudut 5. Ada sudut 4 dan sudut 6, sudut 3 dan sudut 5. Maka jawaban yang benar adalah D, yaitu sudut 3 dan sudut 5. Dan yang terakhir nomor 3, melalui garis G dan titik T tidak pada G. Itu adalah postulat kesejajaran. Dalam postulat kesejajaran melalui garis G dan titik T tidak pada G, maka hanya terdapat satu garis yang melalui P. Melalui T dan sejajar G. Maka jawaban yang benar yaitu B.
selanjutnya pembahasan soal oleh saudara Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rojak dengan nomor NIM 2008105085. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan soal kuis dari kelompok 4, yaitu nomor 4. Gambar yang menyatakan garis M sejajar dengan garis N adalah: pada postulat kesejajaran, Euclid pernah menyatakan bahwa ada dua garis yang dipotong oleh satu garis transversal sehingga tercipta dua sudut. Jika kedua sudut jika dijumlahkan menghasilkan dua kali sudut siku-siku, maka kedua garis tersebut sejajar. Oleh karena itu, kita buktikan apakah gambar-gambar ini akan membentuk 180 derajat atau bisa dikatakan dua kali siku-siku. Dengan kata lain, saling suplemen. Gambar yang pertama, yaitu gambar A, itu ada dua garis M dan garis N, dilalui oleh satu garis transversal sehingga tercipta dua sudut, yaitu satu sudut dalam dan satu sudut luar yang saling berseberangan. Kita buktikan apakah jumlah dari kedua sudut ini menghasilkan 180 derajat. Kita buktikan 110 derajat kita jumlahkan dengan 80 derajat sama dengan 190 derajat. Karena hasilnya tidak 180 derajat, maka gambar A ini salah atau tidak memenuhi kalau garis M dan N itu sejajar. Kita lanjut ke garis atau gambar kedua, yaitu gambar B. Pada gambar B ada dua garis, yaitu garis M dan garis N, dipotong oleh satu garis transversal sehingga tercipta dua sudut dalam dan sudut luar yang saling berseberangan. Kita buktikan apakah jumlah dari sudut ini dengan sudut ini itu berjumlah 180 atau saling suplemen. Kita buktikan 67 derajat dijumlah dengan 113 derajat, maka hasilnya sama dengan 180 derajat. Nah, karena hasilnya 180 derajat atau hal ini memenuhi dengan postulat kesejajaran yang telah diutarakan oleh Euclid, yang mana kedua sudut dari garis yang dipotong oleh transversal itu berjumlah 180 derajat atau dua kali siku-siku. Maka gambar yang memenuhi kalau M sejajar dengan N adalah B. Lanjut ke nomor 5. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2, maka A sejajar dengan B. Teorema yang membenarkan adalah di sini ada dua garis A dan B dan dipotong oleh satu garis transversal. Jika sudut 1 ini kongruen dengan sudut 2, maka teorema mana yang akan membenarkan? Letak sudut 1 dan sudut 2 itu berada di antara dua garis, yaitu garis A dan B, dan sudut 1 dan sudut itu saling berseberangan. Maka dengan kata lain, sudut 1 dan sudut 2 itu sudut dalam yang berseberangan. Maka teorema yang membenarkan yaitu B, yaitu jika dua garis dipotong oleh garis transversal
dan pasangan sudut dalam berseberangan kongruen, maka dua garis tersebut sejajar. Jadi jawabannya itu B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Isnaini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nomor 6 dari kuis kesejajaran. Di nomor 6 ini kita mempunyai dua garis yang sejajar dan dipotong oleh dua transversal. Nah, kita diminta untuk mencari dari keempat option tersebut manakah yang salah sesuai gambarnya. Oleh karena itu, kita akan mencari besar atau ukuran dari setiap sudut. Sudut 1, sudut 2, sudut 3, dan sudut 4. Untuk opsi A menyatakan besar sudut 1. A itu menyatakan besar sudut 1. Sedangkan sudut 1 di sini adalah sudut yang bersuplemen dengan 63 derajat. Karena dia merupakan sudut yang bersuplemen, maka besarnya akan 180 derajat dikurangin 63 derajat, yaitu 117 derajat. Oleh karena itu, option A ini benar. Berikutnya kita akan mencari besar sudut dari sudut 2 di option B. Kita akan mencari ukuran dari sudut 2. Nah, kita akan anggap sudut 77 derajat, sudut yang besarnya 77 derajat ini adalah sudut X. Kemudian sudut X ini bertolak belakang dengan sudut, kita anggap ini sudut Y. Nah, sudut X ini bertolak belakang dengan sudut Y. Oleh karena itu, ketika dua sudut saling bertolak belakang, maka sudut X akan kongruen dengan sudut Y karena keduanya sudut yang bertolak belakang. Nah, ketika besar sudut X-nya adalah 77 derajat, maka sudut Y juga akan 77 derajat. Kemudian ternyata sudut Y dan sudut 2 adalah sudut yang saling suplemen. Nah, ketika sudut itu membentuk suplemen, besar jumlah kedua sudut itu akan 180 derajat. Karena sudah diketahui Y-nya adalah 77 derajat, oleh karena itu untuk mencari besar sudut 2, maka 180 derajat dikurangin 77 derajat. 180 derajat dikurangi 77 derajat yaitu 103 derajat. Oleh karena itu telah diketahui sudut 2 besarnya 103 derajat. Nah, kemudian kita ke option C. Option C ini kita akan mencari besar dari sudut 3. Nah, sudut 2 dan sudut 3 ini ternyata sudut yang saling suplemen. Oleh karena itu, untuk mencari besar sudut 3, maka sudut 3 itu 180 derajat dikurangin sudut 2. Nah, sudut besar dari sudut 2 ini 103 derajat. Oleh karena itu, min 103 derajat, yaitu 77 derajat. Nah, berikutnya kita akan mencari sudut 4, besar sudut 4. Untuk mencarinya kita akan misalkan sudut ini sebagai Z, X, Y, Z, dan sudut ini sebagai A misalkan. Nah, ternyata sudut Z ini bertolak belakang dengan 63 derajat. Oleh karena itu, Z kongruen dengan 63 derajat dan besar sudut Z itu 63 derajat karena bertolak belakang dengan sudut ini, dan kalau bertolak belakang itu kongruen. Kemudian ternyata sudut Z ini saling suplemen dengan sudut A. Oleh karena itu, untuk mencari tahu besar sudut A, maka 180 derajat min 63 derajat, yaitu 117 derajat. Nah, ternyata sudut A bertolak belakang dengan sudut 4. Karena bertolak belakang, otomatis sudut A ini akan kongruen dengan sudut 4. Karena kongruen, berarti besarnya sama. Sudut A sama dengan sudut 4, yaitu 117 derajat. Nah, berdasarkan hasil yang kita temukan, ternyata di option itu yang salah adalah B, dimana disitu tertulis 117 derajat, padahal hasil akhirnya yang benarnya adalah 103 derajat. Maka untuk nomor 6 jawabannya adalah B. Soal nomor 7.
Pada soal nomor 7 ini terdapat dua pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu jika dua garis sejajar dipotong oleh transversal, maka kedua sudut dalam berseberangan kongruen, maka kedua garis tersebut sejajar. Dan pernyataan yang kedua yaitu jika dua garis sejajar dengan garis ketiga, maka kedua garis tersebut sejajar. Pada soal nomor 7 ini kita disuruh untuk membuktikan apakah kedua pernyataan ini benar atau tidak. Coba kita buktikan pernyataan yang pertama. Yang pertama, dua garis sejajar dipotong oleh satu garis transversal dan sudut dalam yang kongruen. Seperti ini sudut 1 dan sudut 2. Sudut 1 kongruen dengan sudut 2. Maka pernyataan ini sesuai dengan teorema 4.2 yang mana menyebutkan bahwa jika ada dua garis dipotong oleh satu garis transversal hingga menciptakan dua sudut dalam seberangan yang saling kongruen, maka dapat dipastikan kedua garis ini sejajar. Maka pernyataan 1 itu benar. Lanjut ke pernyataan 2. Jika dua garis sejajar dengan garis ketiga. Sebut saja ini garis pertama A, garis kedua B, sejajar dengan garis ketiga C. Karena pernyataan ini sesuai dengan postulat kesejajaran yang mana menyebutkan jika ada garis yang tidak saling berpotongan atau bersekutu di suatu titik, maka dapat dipastikan garis-garis ini saling sejajar. Maka kedua garis tersebut saling sejajar, yaitu garis A dan B saling sejajar. Dengan kata lain, pernyataan 2 juga benar. Maka jawabannya adalah C. Pernyataan 1 dan 2 benar. Terima kasih. Berikutnya saya akan menjelaskan nomor 8. Nomor 8 ini diketahui ukuran sudut 1 8x min 8. Kemudian ukuran sudut 3 adalah 10x plus 8. Dan yang ditanyakan adalah berapa ukuran sudut 2 dan ukuran sudut 4. Di sini sudah ada dua garis yang sejajar dipotong oleh transversal. Nah, kita akan mencari besar sudut 2 terlebih dahulu. Nah, sudut 2 ini adalah sudut dalam. Oleh karena itu kita mencari pasangan sudut dalam lainnya, yaitu sudut 3. Sudut 2 dan sudut 3 adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Oleh karena itu, sudut 2 akan kongruen dengan sudut 3 karena keduanya adalah pasangan sudut dalam berseberangan. Nah, karena keduanya kongruen, maka besarnya pun sama. Sudut 2 juga besarnya yaitu 10x plus 8. Nah, ternyata diketahui bahwa sudut 1 dan sudut 2 ini berdasarkan gambar adalah sudut yang saling suplemen, di mana jumlah kedua sudutnya 180 derajat. Oleh karena itu, sudut 1 plus sudut 2 itu akan 180 derajat. Nah, besar sudut 1 adalah 8x min 8 ditambah 10x plus 8 sama dengan 180 derajat. Maka ada 18x sama dengan 180 derajat dan x adalah 10 derajat. Nah, karena sudah kita ketahui bahwa x-nya 10 derajat, maka kita substitusikan ke sudut 2, yaitu 10x plus 8 sama dengan 10 dikali 10 derajat. Ini 10 derajat ya, 10 derajat ditambah 8, maka hasilnya adalah 108 derajat. Kemudian untuk mencari sudut 4 ini kita sudah mengetahui kan kalau sudut 2 itu kongruen dengan sudut 3, otomatis besar sudut 3 juga 180 derajat. Nah, ternyata sudut 3 ini kok bertolak belakang dengan
sudut 4. Oleh karena itu sudut 3 juga akan kongruen dengan sudut 4 karena keduanya merupakan sudut yang bertolak belakang. Oleh karena itu besar sudut 3 kan 108 derajat. Karena kongruen dengan sudut 4, maka sudut 4 besarnya adalah 108 derajat. Oleh karena itu untuk ukuran sudut 2 dan sudut 4 berturut-turut adalah 108 derajat. Berikutnya kita akan mencari ukuran sudut yang mana yang paling tepat. Nah, di sini terbentuklah segitiga yang mana jumlah dari sudut-sudut segitiga adalah 180 derajat. Oleh karena itu sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 akan menghasilkan 180 derajat. Nah, kemudian besar antara sudut 3, 5, dan 6 itu akan selalu 180 derajat. Oleh karena itu kita akan misalkan andaikan sudut 3 itu besarnya adalah 50 sudut 3 itu besarnya 65 derajat. Kemudian sudut 5 59 derajat dan sudut 6 adalah 56 derajat. Oleh karena itu sudut 3 ditambah sudut 5 ditambah sudut 6 adalah totalnya 180 derajat. Nah, di sini terlihat bahwa sudut 3 dan sudut 4 ini adalah sudut yang saling suplemen. Oleh karena itu jumlah dari sudut 3 dan sudut 4 akan 180 derajat. Jadi sudut 3 ditambah sudut 4 180 derajat. Sudah diketahui sudut 3 nya adalah 65. Berarti sudut 4 nya 180 derajat. 180 derajat dikurangi 65 derajat, yaitu 115 derajat. 115 derajat. Nah, ketika kita menjumlahkan sudut 5 dan sudut 6, sudut 5 ditambah sudut 6 itu berarti 59 derajat ditambah 56 derajat, yaitu 115 derajat. Nah, karena jumlahnya sama, berarti sudut 4 juga bisa sama dengan sudut 5 ditambah sudut 6. Oleh karena itu jawabannya adalah D. Kemudian nomor 10 soalnya adalah manakah yang dari gambar di bawah ini yang menyatakan G sejajar dengan H. Jadi dua garis sejajar ini semuanya adalah G dan H. Nah, berdasarkan gambar kita bisa melihat bahwa sudut A ini sudut yang berada di dua sisi yang berbeda, sehingga tidak diketahui apakah kedua sudut ini saling suplemen atau tidak. Walaupun jumlah besar sudutnya ada 180 derajat, tapi karena berada di sisi yang berbeda, belum tentu garis G dan H ini sejajar. Nah, kemudian gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini merupakan menyatakan 110 dan sudut 110 dan yang besarnya 70 derajat ini adalah sudut sehadap, yaitu satunya sudut luar dan satunya sudut dalam. Nah, berdasarkan teorema yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika ada sudut sehadap itu akan membentuk kedua garis yang sejajar dan jumlahnya juga 180 derajat. Oleh karena itu yang terbukti benar dari bahwa G sejajar dengan H adalah option B, karena option B ini menjelaskan tentang sudut sehadap, menggambarkan tentang sudut yang saling sehadap, dan sesuai dengan teorema bahwa ketika ada sudut sehadap itu akan membentuk garis yang sejajar. Kemudian kalau yang C ini sudut yang ada di luar tetapi tidak berseberangan. Oleh karena itu tidak terdapat di dalam teorema sebelumnya dan tidak dapat dipastikan bahwa kedua garis ini adalah garis yang sejajar. Kemudian untuk yang D ini sebenarnya sama dengan yang B,
keduanya adalah sudut sehadap, namun jumlahnya lebih dari 180 derajat, sehingga untuk nomor 10 yang untuk gambar yang tepat yang menyatakan G sejajar dengan H adalah gambar yang B.